Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian, damai di hati. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya mengajak kita untuk bergantian membacanya bersama dengan saya. Matius pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-9. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Namun, aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, siapa sih yang tidak kenal sosok satu ini? Dia adalah Bunda Teresa, seorang biarawan Katolik yang kurang lebih 40 tahun lamanya melayani orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Bagi saya pribadi, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, Bunda Teresa adalah orang yang penuh dengan keresahan. Tetapi tentu bukan sembarang keresahan, tetapi keresahan yang datangnya daripada Tuhan. Karena beliau melihat seperti Yesus melihat, merasakan seperti Yesus rasakan, dan pada akhirnya berbuat seperti Yesus berbuat. Oleh karena itu, Bunda Teresa adalah tipe orang yang tidak bisa do nothing, dia harus do something. Dan salah satu bentuk dari do something atau melakukan sesuatu, dia membangun rumah penampungan yang diberi nama Home for Dying. Nah, rumah penampungan Home for Dying ini adalah rumah penampungan ditujukan kepada orang-orang yang sakit, yang sudah sekarat, yang bentar lagi menuju ajalnya. Tetapi mereka-mereka ini tidak memiliki kerabat, teman, atau keluarga untuk menemaninya. Oleh karena itu, tujuan dari Home for Dying ini sebetulnya sederhana. Bagaimana orang-orang yang menjelang ajal ini punya teman sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Nah, tidak cukup sampai segitu Bapak dan Ibu Saudara sekalian. 3 tahun berselang, Bunda Teresa itu membangun rumah penampungan. Kali ini rumah penampungan khusus anak-anak terlantar. Nah, anak-anak terlantar kenapa? Karena broken home atau mungkin ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Rumah penampungan ini ditujukan kepada mereka yang terlantar dan untuk supaya mereka punya masa depan yang lebih baik. Nah, karena hal-hal inilah akhirnya dunia melihat apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Dan Bunda Teresa banyak sekali penggemarnya pada waktu itu dari seluruh penjuru dunia. Dari berbagai latar belakang agama, budaya, negara, hingga pilihan politik berbeda, mereka mengagumi sosok Bunda Teresa ini. Sehingga tahun 1979, Bunda Teresa itu mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu Nobel Perdamaian. Nah, momen penyerahan Nobel Perdamaian ini menjadi momen yang sangat spesial. Mengapa saya katakan spesial? Karena momen ini banyak pemimpin dunia dan elit global itu berkumpul untuk menyaksikan langsung momen penyerahan ini. Nah, ketika di dalam momen itu, banyak pemimpin dunia dan elit global bertanya kepada Bunda Teresa, Bunda, apa yang bisa kami lakukan untuk membawa dunia menjadi lebih baik? Atau mungkin secara spesifik mereka bertanya seperti ini, apa yang bisa kami lakukan sebagai pemimpin-pemimpin dunia, para elit global yang punya pengaruh ini, untuk membawa dunia sedikit lebih baik? Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan ekspektasi dari pemimpin dunia dan elit global ini terhadap jawaban dari Bunda Teresa. Mungkin mereka berekspektasi bahwa Bunda Teresa akan mengatakan, bangun lebih banyak rumah penampungan, bangun lebih banyak rumah sakit, dan sekolah gratis bagi orang-orang miskin.
Atau mungkin mereka berpikir Bunda Teresa akan menjawab, lebih banyak kirimkan volunteer ke orang-orang yang tidak berdaya. Atau sebagian kecil mereka berpikir, jadilah misionari seperti saya untuk dikirim kepada orang-orang yang tidak berdaya. Namun Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ternyata jawaban Bunda Teresa itu di luar ekspektasi para pemimpin dunia dan elit global ini. Ketika Bunda Teresa ditanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperbaiki dunia ini atau membawa damai bagi dunia ini? Dengan tegas namun sederhana, Bunda Teresa mengatakan, go home and love your family. Selama 40 tahun Bapak dan Ibu Saudara sekalian, Bunda Teresa melayani orang-orang yang broken, anak-anak yang terlantar. Dia mendapati satu fakta, bahwa orang-orang yang broken, anak-anak yang terlantar selalu lahir dari keluarga-keluarga yang tidak dicintai. Sehingga ketika Bunda Teresa mengatakan go home and love your family, dia sedang merujuk kepada satu akar masalah dari banyak masalah di dunia ini, yaitu keluarga-keluarga yang tidak dicintai. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, apabila kita ingin mentransformasi dunia, maka hal sederhana namun signifikan yang dapat kita lakukan adalah mencintai keluarga kita. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara masalah keluarga, maka kita juga berbicara masalah pernikahan. Pernikahan itu tidak hanya berbicara masalah privacy. Oh, itu urusan saya dengan pasangan, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kita juga harus ingat Bapak dan Ibu Saudara sekalian bahwa pernikahan itu juga berbicara tentang perjanjian di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Secara sederhana, pernikahan didefinisikan sebagai komitmen antara pria dan wanita di hadapan Allah, dan maksud Allah terhadap pernikahan itu sampai seumur hidup. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dari definisi yang sederhana ini setidaknya ada 3 unsur yang harus ada di dalam pernikahan Kristen. Unsur pertama adalah terdiri dari 1 pria dan 1 wanita. Jangan ditambah ya Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Jangan lebih. Terus kalau sama gimana contoh? Sama apanya? Sama prianya atau sama wanitanya? Ya bisa sih, sama-sama ke neraka ya. Yang kedua Bapak dan Ibu Saudara sekalian, karena terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, pernikahan itu melibatkan penyatuan seksual. Dan yang ketiga, pernikahan itu melibatkan perjanjian di hadapan Allah. Dan maksud Allah terhadap pernikahan itu sampai seumur hidup. Di dalam perjanjian baru kita menemukan gambaran pernikahan itu seperti relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Nah, karena pernikahan merupakan pantulan atau refleksi Kristus dengan jemaatnya, seharusnya Bapak dan Ibu Saudara sekalian, segala gerak-gerik kehidupan pernikahan Kristen harus memancarkan pengajaran dan kehendak Kristus. Oleh karena itu, bapak-bapak gereja dulu mengatakan bahwa pernikahan merupakan mikrobasilia atau gereja-gereja kecil. Nah, gambaran yang ideal, gambaran yang baik ini, itu mendapatkan ancaman yang laten, yaitu dari dosa. Kalau kita berbicara masalah dosa, maka kita akan coba menarik mundur di dalam peristiwa penciptaan dan kejatuhan di pasal 1 sampai pasal 3. Ketika waktu peristiwa penciptaan Bapak dan Ibu Saudara sekalian, Allah mendesain pernikahan itu sedemikian indah, harmonis, dan ideal. Adam dan Hawa saling mencintai satu sama lainnya. Dan hal ini digambarkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 28. Ketika pertama kali Allah mempresentasikan Hawa di hadapan Adam, maka Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak dan Ibu, ini adalah gombalan pertama yang dicatat dalam sejarah manusia. Tetapi pujian itu tidak berlangsung lama. Setelah dosa masuk di dalam kehidupan manusia, Adam pertama memuji Allah, Adam pertama memuji Hawa. Tetapi di pasal 3 kita akan mendapati di ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dosa menghancurkan apa yang dirancangkan oleh Allah. Dulu Adam memuji Allah, kali ini Adam menuduh Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita harus berhati-hati di dalam dosa, khususnya dosa-dosa yang menyangkut kehidupan pernikahan kita. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, salah satu ancaman di dalam pernikahan adalah perceraian. Kita harus sangat berhati-hati terhadap teks-teks di dalam Alkitab yang berbicara mengenai perceraian. Saya sadar mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul di dalam krisis keluarganya dan sedang mempertimbangkan untuk bercerai sebagai opsi satu-satunya.
Oleh karena itu, penafsiran yang keliru terhadap teks-teks di dalam Alkitab yang berbicara masalah perceraian akan menuntun kepada keputusan yang keliru. Keputusan yang keliru akan menuntun kepada penyesalan dan krisis berikutnya. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus ditanya untuk maksud dicobai oleh orang-orang Farisi, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Ketika itu di antara orang Yahudi ada setidaknya dua pandangan tentang perceraian. Pandangan pertama diwakilkan oleh Rabi Hillel, sementara pandangan kedua adalah Rabi Shammai. Nah, Rabi Hillel ini punya pandangan menafsirkan Ulangan pasal 24 ayat 1-4 tentang surat cerai itu lebih longgar, liberal, dan bebas. Sehingga seseorang pria atau suami bisa menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Termasuk alasan-alasan yang sepele. Misalnya ya, bapak-bapak, misalnya kita mendapati istri kita masaknya kurang enak gitu ya. Nah, itu bisa cerai. Atau bapak-bapak, kali ini bapak-bapak ya, ibu-ibu nanti sabar dulu ya. Bapak-bapak misalnya mendapati istri kita gibah di tetangga sampai sore malam hari, nah itu bisa cerai. Atau bapak-bapak mendapati istri belanja online, pakai kartu kredit, tanpa sepengetahuan kita suami, nah itu alasan yang bagus untuk bercerai. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, berbanding terbalik dari pandangan Rabi Hillel. Nah, Rabi Shammai menafsirkan Ulangan pasal 24 ayat 1-4 itu lebih konservatif, lebih ketat, dan lebih kaku. Dalam pandangan Rabi Shammai, perceraian hanya mungkin diizinkan ketika terjadi dosa-dosa seksual di dalam pernikahan. Jadi perbedaannya drastis ya. Satunya sangat liberal, yang satunya sangat konservatif. Nah, namun dari teks yang kita baca, ada kesan kuat bahwa pandangan orang Yahudi pada waktu itu lebih kepada Rabi Hillel yang longgar, liberal, dan bebas di dalam menafsirkan Ulangan pasal 24 ayat 1-4. Nah, mendapat pertanyaan ini, Yesus tidak buru-buru mengatakan boleh atau tidak boleh. Daripada menjawab boleh atau tidak boleh, Yesus kembali kepada desain awal Allah tentang pernikahan. Apa sih yang Allah pikirkan? Apa sih yang Allah rancangkan pada mulanya tentang pernikahan? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka kita bisa sependapat bahwa Allah sejak semula tidak pernah merancangkan perceraian. Sejak semula Allah tidak pernah berpikir tentang perceraian. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dengan kembali ke desain awal ini, sebenarnya Yesus sedang mencegah perceraian dan mempertahankan pernikahan. Nah, apakah orang Farisi ini puas terhadap jawaban Yesus? Apakah orang Farisi ini senang dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus? Sepertinya orang Farisi ini tidak senang, tidak puas. Oleh karena itu, dia melontarkan pertanyaan lanjutan. Jika demikian, apa sebabnya Musa memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengandung asumsi. Asumsi apa itu? Asumsi yang mengatakan bahwa desain awal yang sempurna, desain Allah tentang pernikahan yang baik tersebut sudah direvisi oleh Ulangan pasal 24 ayat 1-4. Orang Farisi sebagai ahli teologi Alkitab tentu tahulah desain awal Allah terhadap pernikahan tidak ada perceraian. Tetapi mereka berpikir karena ada aturan baru di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1-4, oleh karena itu yang ideal sudah direvisi oleh peraturan yang baru. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah benar Ulangan pasal 24 ayat 1-4 ini berbicara tentang revisi apa yang ideal yang Allah tetapkan sejak semula? Kalau kita melihat konteks lebih jauh, maka kita akan mendapati asumsi ini adalah asumsi yang keliru. Bapak dan Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sebelum hukum Taurat turun di antara bangsa Israel, praktek kawin cerai itu sudah biasa dilakukan oleh umat Tuhan. Bahkan fenomena perceraian merupakan fenomena yang umum dan masif terjadi di antara bangsa Israel. Nah, ketika fenomena ini menjadi fenomena yang umum, maka yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak yatim. Mereka harus menjadi janda dan anak yatim karena para suami dengan gampang menceraikan istrinya.
Dan ketika mereka menjadi janda dan anak yatim, mereka menjadi kelompok orang yang rentan dieksploitasi. Mereka kehilangan perlindungan sosial dan politiknya, oleh karena itu mereka rentan diculik dan diperdagangkan. Bapak dan Ibu, inilah yang terjadi pada waktu itu sebelum hukum Taurat turun. Bahwa terjadi eksploitasi besar-besaran di antara kaum wanita dan kaum anak-anak. Nah, oleh karena itu Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4 itu bukan mencegah perceraian, tetapi untuk menertibkan, mengatur sebuah fenomena yang sudah terjadi agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Jadi Ulangan pasal 24 ini mengatur, menertibkan fenomena yang sudah terjadi umum di antara bangsa Israel supaya kerusakan yang lebih parah tidak terjadi. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, surat cerai yang diberikan kepadamu itu karena ketegaran hatimu. Tetapi kembali lagi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sejak semula tidaklah demikian. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, Yesus kembali lagi kepada konsep awal, desain awal Allah terhadap pernikahan. Bahwa sejak awal, sejak penciptaan, Allah tidak pernah merancangkan perceraian. Namun di ayat 9 Bapak dan Ibu saudara sekalian, Yesus memberikan ruang bagi perceraian dimungkinkan apabila satu jenis dosa hadir di dalam pernikahan, yaitu dosa perzinahan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita tidak boleh bermain-main terhadap dosa ini. Dosa perzinahan merupakan pemberontakan terhadap Allah dan terhadap pasangan. Ketika seorang pasangan melakukan dosa perzinahan secara intensional dan sengaja, maka sesungguhnya dia sedang melanggar satu prinsip penting di dalam pernikahan, yaitu satu daging. Seorang pasangan yang melakukan dosa perzinahan juga memberontak kepada Allah dan memberontak kepada pasangannya dengan mengatakan, aku tidak menghormati perjanjian yang kudus di hadapan engkau dan di hadapan Allah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap dosa perzinahan. Dan di dalam teks ini, dosa perzinahan dalam bahasa Yunani-nya porneia, yaitu segala macam bentuk dosa seks yang tidak benar. Ini meliputi pelacuran, homoseksualitas, pernikahan sedara, hubungan seks dengan binatang, dan tentu di dalamnya perselingkuhan. Bapak dan Ibu, ngomong-ngomong masalah perselingkuhan, saya mendapatkan satu data yang menarik. Tahun 2022, antara bulan Januari sampai Oktober, itu terjadi 344 kasus perceraian. Dan dari 344 kasus tersebut, ada banyak faktor perceraian ya. Ada masalah KDRT, ada masalah ekonomi. Tetapi yang paling dominan adalah masalah bahugel, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Faktor orang ketiga, faktor pelakor. Nah, bagaimana dengan sekarang, tahun 2024, saya tidak terlalu tahu pasti datanya, tetapi saya menduga jumlahnya tidak jauh daripada ini. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana jemaat di tempat ini? Saya yakin data ini cerita dari jemaat di tempat lain ya, bukan di sini ya. Semua di sini baik-baik saja ya. Tidak ada yang isu bahugel dan lain-lain ya. Tidak ada sih, saya yakin sih tidak ada. Tidak ada yang ketahuan maksudnya Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bapak dan Ibu saudara sekalian, dosa perzinahan itu seringkali didefinisikan sebagai dosa seksual yang dilakukan dengan bukan pasangan. Dosa seksual atau aktivitas seksual yang dilakukan dengan yang bukan pasangan resmi. Saya tidak mau menyalahkan definisi ini, tetapi yang saya mau katakan, seringkali dosa perzinahan adalah puncak dari dosa-dosa kecil yang disepelekan, dikompromikan, dan dilakukan terus-menerus. Bagi Bapak dan Ibu yang masih kerja, yang masih aktif di kantor, di tempat usahanya, hati-hati. Karena hari-hari ini kita banyak menghabiskan waktu di tempat kerja daripada bersama dengan pasangan. Mungkin di tempat kerja kita menemukan seseorang yang kita kok nyaman ya, ngobrol, curhat, terus mungkin ngajak makan siang, terus berlanjut lagi ngantar pulang ke rumah setelah pulang dari kantor, terus berlanjut lagi ada rapat kerja malam-malam hari. Memang Zoom meeting sih, tidak masalah ya, rapat online gitu. Awalnya sih rapat, tapi lama-lama curhat masalah pasangannya masing-masing. Suamiku di rumah itu loh, istriku di rumah itu loh.
Tapi kok sama kamu nyaman ya? Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, kalau sudah sampai di titik itu, dan itu dibiarkan, dosa di kasur itu cuma tunggu waktu. Dosa perzinahan itu cuma tunggu waktu. Terus celah yang lain Bapak dan Ibu saudara sekalian. Pak Paul Gunadi pernah dalam satu bukunya mengatakan seperti ini. Ada banyak keluarga Kristen yang hancur setelah salah satu pasangan itu ikut acara reunian. Oh ya, kaget ya. Atau salah satu pasangan mengenal media sosial. Kalau angkatan kita kebanyakan mungkin Facebook ya. Nah, kenapa reunian dan Facebook? Karena gini Bapak dan Ibu saudara sekalian, di reunian itu kan kita ketemu teman lama toh. Nah, kalau ketemu teman lama kan senang. Tetapi masalahnya, kalau ketemu mantan yang lama gimana? Wah, apalagi kalau ada urusan cinta yang belum beres, maka rasa yang pernah ada itu akan muncul kembali. Oleh karena itu berhati-hati Bapak dan Ibu saudara sekalian terhadap dosa perzinahan. Jangan membiarkan celah sedikit pun. Tidak ada orang termasuk saya di tempat ini yang imun sama dosa ini. Saya pribadi saya tidak akan datang ke acara reunian. Saya pribadi saya tidak akan datang. Kenapa? Karena memang nggak ada yang ngundang sih Bapak dan Ibu. Tapi kalaupun ada, ya saya akan izin dengan istri saya akan terbuka dengan istri saya. Walaupun secara terus terang saya akan cenderung menghindari acara-acara seperti itu. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, ada banyak keluarga Kristen yang hancur karena tidak berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan. Ada banyak keluarga-keluarga yang akhirnya harus luluh lantak karena mereka menyepelekan dosa perzinahan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28 Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang melihat perempuan atau memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzinah di dalam hatinya." Yesus memberikan sebuah definisi atau memperluas definisi perzinahan. Bahwa perzinahan tidak lagi berbicara masalah dosa seksual. Tetapi ketika kita melihat seseorang dan menginginkannya, sebenarnya kita sudah jatuh di dalam dosa perzinahan itu. Oleh karena itu Yesus di dalam kitab Matius, di Injil Matius, pasal 15 ayat 19 mengatakan hati-hati terhadap hatinya kita. Karena dari hati muncul banyak perbuatan jahat. Di dalam Matius pasal 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita perlu sangat berhati-hati terhadap hati kita. Jangan membiarkan celah sedikit pun bagi dosa perzinahan masuk dalam pernikahan kita. Lantas Bapak dan Ibu saudara sekalian, bagaimana cuan tahu kalau dosa perzinahan sudah telanjur masuk di rumah tangga kami? Istri saya atau suami saya sudah tidur dengan orang lain. Saya tahu ini adalah pergumulan yang rumit Bapak dan Ibu saudara sekalian. Ketika Matius pasal 19 ayat 1 sampai 9 itu diturunkan, Yesus memang sepertinya memungkinkan perceraian terjadi ketika ada dosa perzinahan masuk dalam pernikahan. Tetapi perhatikan, Yesus tidak pernah memerintahkannya. Jadi mungkin Yesus memberikan ruang bagi perceraian terjadi apabila ada dosa perzinahan. Tetapi Yesus tidak pernah memerintahkan perceraian. Lantas apa yang Yesus perintahkan? Teks ini tidak boleh dilepaskan dari teks yang lebih luas atau narasi yang lebih luas yang ditawarkan Injil Matius, yaitu tentang etika kerajaan Allah. Dan inti etika kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Injil Matius adalah tentang pengampunan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, masalah perceraian hanya dibahas dalam satu pasal atau satu bagian. Tetapi masalah pengampunan setidak-tidaknya ada 4 kali dibahas di dalam Injil Matius. Ketika Yesus mengajarkan kepada setiap kita doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika Yesus ditanya kepada Petrus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Maka sampai 7 kali kah, kata Petrus? Maka Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali.
Ketika masalah ilustrasi hamba yang jahat, Yesus mengatakan, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ketika perzinahan itu hadir di dalam pernikahan kita, maka panggilan yang paling tinggi yang dikehendaki Tuhan adalah mengampuni. Adalah mengampuni pasangan kita yang tidak berlaku setia. Adalah memberikan maaf, memberikan ampun, memberikan rekonsiliasi kepada pasangan kita yang jatuh dalam dosa. Dan kita perlu ingat Bapak dan Ibu saudara sekalian, bahwa Yesus bukanlah sosok yang hanya pintar mengajar, tetapi dia juga melakukan itu. Puncak dari pengampunan yang Yesus ajarkan adalah ketika dia harus mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum dan dibinasakan, tetapi Yesus tanggung itu semua di atas kayu salib. Saya tahu Bapak dan Ibu saudara sekalian, isu ini adalah isu yang sulit. Lebih mudah dikhotbahkan daripada dilakukan. Ketika kita menghadapi krisis di dalam pernikahan kita, mungkin secara khusus ketika ada dosa-dosa perzinahan sudah masuk di dalam pernikahan kita, izinkan saya membagikan beberapa tips untuk bisa dilakukan atau jangan dilakukan. Setidaknya ada 3M Bapak dan Ibu saudara sekalian yang kita tidak boleh lakukan. M yang pertama, mengatakan pisah atau cerai. Jangan mudah Bapak dan Ibu saudara sekalian mengucapkan kata pisah, cerai. Sedikit ada masalah, pisah. Sedikit ada masalah, cerai. Bapak dan Ibu saudara sekalian, lidah kita ini tidak bertulang. Dan karena lidah kita tidak bertulang, pernikahan kita itu bisa jadi tulang belulang gara-gara lidah kita yang tidak bertulang ini loh. Hati-hati Bapak dan Ibu saudara sekalian, jangan gampang mengatakan pisah dan cerai. Karena ketika kita mengatakan pisah dan cerai, kata-kata tersebut bisa dipakai iblis untuk semakin memperusak, memperdalam masalah yang kita miliki bersama pasangan. M yang kedua yang jangan dilakukan adalah melibatkan orang ketiga. Orang ketiga ini tentu bukan pelakor Bapak dan Ibu saudara sekalian ya. Tetapi orang-orang yang mungkin tidak dewasa rohani. Ketika kita menghadapi krisis di dalam rumah tangga kita, seringkali kita tuh bias. Orang mana yang kita libatkan, orang mana yang kita minta masukan. Dan dalam kebiasaan tersebut, kita cenderung memilih orang-orang yang sekiranya akan mendukung perasaan kita. Yang sekiranya akan mendukung keputusan-keputusan kita. Yang sekiranya setuju dengan pandangan atau keberatan kita terhadap pasangan. Daripada melibatkan orang yang belum dewasa rohani, saya mengajak Bapak dan Ibu saudara sekalian yang memiliki masalah di dalam pernikahannya untuk menghubungi rohaniawan yang ada di sini, untuk menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Kita memiliki gembala rayon, pembina rayon, kita memiliki gembala di komisi-komisi pelayanan yang ada, kita memiliki gembala sidang yang siap sedia untuk menemani, mendoakan, memberi konsultasi. Dan dengan senang hati mendoakan setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami krisis. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian jangan datang ke gembala, datang ke hamba Tuhan, waktu mau nikah saja supaya bisa diberkati. Tetapi ketika ada masalah, coba datang. Juga jangan datang kalau sudah mau cerai baru datang. Jangan, kalau udah kanker stadium 4 baru datang. Jangan. Sebelum sampai ke sana, cerita, libatkan mereka, libatkanlah kami. Seringkali Tuhan itu sudah mengulurkan tangannya supaya kita bisa menggapai tangannya untuk mendapat pertolongan dari Dia. Tetapi kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengabaikan pertolongan Tuhan tersebut dengan tidak melibatkan orang-orang yang dewasa secara rohani yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu saudara sekalian, jangan pernah menggunakan kekerasan. Kekerasan itu bukanlah solusi. Semarah apapun kita dengan pasangan kita, sebenci apapun kita terhadap pasangan kita, sedalam apapun dosa yang telah dia lakukan terhadap kita, jangan pernah gunakan kekerasan. Kekerasan bukanlah solusi. Seringkali kekerasan hanya hadir untuk memperparah situasi, untuk memperdalam masalah, dan tidak menyelesaikan krisis atau masalah apapun di dalam pernikahan kita. Pada akhirnya Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kematian Kristus
itu memberi pengharapan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bahwa sesulit apapun pernikahan kita, sedingin apapun masalah yang kita hadapi bersama pasangan, bahwa ada pengharapan kemenangan di sana. Dan kebangkitan Kristus menyadarkan kita bahwa kita menjalani kehidupan pernikahan ini tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan bahwa pernikahan kita seburuk apapun, sedingin apapun, ada pemulihan. Ada pemulihan. Dan terakhir Bapak dan Ibu Saudara sekalian, hal yang bisa kita lakukan. Go home and love your family. Go home, love and forgive your family. Ini keluarga saya, istri saya namanya Erin, anak saya namanya Jesslyn. Saya selalu mengkhotbahkan diri saya. Sesibuk-sibuknya saya punya pelayanan, sesibuk-sibuknya saya punya pekerjaan, selalu ada yang bisa menggantikan pelayanan saya. Selalu ada yang bisa menggantikan pekerjaan saya. Tapi peran saya sebagai suaminya Erin, peran saya sebagai ayahnya Jesslyn tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Meskipun saya misalnya hari ini mundur dari pelayanan, selalu ada yang menggantikan saya. Tetapi yang menjadi suami Erin itu cuma saya. Yang menjadi ayah bagi Jesslyn itu cuma saya. Oleh karena itu saya selalu mengkhotbahkan diri saya. Sesibuk apapun saya punya pelayanan, saya akan pulang ke rumah, habiskan waktu dengan mereka dan mencintai mereka. Saya akan go home and love my family. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, itulah panggilan Kristus kepada setiap kita hari ini. Apapun masalah, krisis di dalam keluarga yang sedang kalian hadapi, Bapak, Ibu, Saudara hadapi, go home and love your family.